Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Trisnandar dari Prodi Manajemen Malam A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifah. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan. Seperti dalam sebuah tabel ini. Nomor 1, pengertian kepemimpinan, subpokok bahasan. Nomor 2, tipologi kepemimpinan. Nomor 3, gaya kepemimpinan. 4, fungsi dan sifat kepemimpinan. 5, batasan kepemimpinan. 6, teori kepemimpinan. 7, masa depan teori kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan menurut para ahli sebagai berikut. Robbins 2003 314 memberikan definisi pengertian kepemimpinan sebagai kemampuan memengaruhi suatu kelompok menuju pada pencapaian tertentu. Greenberg dan Baron memberikan definisi kepemimpinan sebagai proses di mana satu individu mempengaruhi anggota kelompok lain menuju pencapaian tujuan kelompok atau organisasional yang didefinisikan. Dan masih banyak lagi kepemimpinan menurut para ahli. Tipologi kepemimpinan. 1. Tipe otoriter. Selanjutnya tipe demokratis, tipe liberal, tipe populis, tipe karismatik, dan tipe kooperatif. Tipe otoriter adalah tipe pemimpin yang berbagai kegiatan yang akan dilakukan dan penetapan keputusan ditentukan sendiri oleh pemimpin semata-mata tidak memberi kesempatan kepada bawahan. Yang selanjutnya, tipe demokratis adalah tipe pemimpin yang berbagai kegiatan yang akan dilakukan dan penetapan keputusan ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahan. 3. Tipe liberal adalah tipe pemimpin yang berbagai kegiatan dan penetapan keputusan lebih banyak diserahkan kepada bawahan. 4. Tipe populis adalah tipe pemimpin yang mampu membangun rasa solidaritas pada bawahan atau pengikutnya. 5. Tipe karismatik adalah tipe pemimpin yang memiliki nilai ciri khas kepribadian yang istimewa atau wibawa yang tinggi sehingga banyak dikagumi dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap bawahan atau pengikutnya. Yang terakhir adalah tipe kooperatif, adalah tipe pemimpin yang memiliki jiwa Pancasila, yang memiliki wibawa dan daya untuk membawa serta memimpin masyarakat lingkungannya dalam kesadaran kehidupan dan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gaya kepemimpinan. Yang pertama ialah gaya kepemimpinan kontinum. Yang kebawahnya gaya managerial grade, gaya yang efektif, gaya tidak efektif. Satu, gaya kepemimpinan kontinum. Gaya ini termasuk klasik. Orang pertama kali mengenalkan ialah Robert Tannenbaum dan Warren Smith. Ada dua pengaruh yang ekstrim. Pertama, bidang pengaruh dan pemimpin, dan kedua, bidang pengaruh kebebasan bawahan. Ada 7 model gaya pembuatan keputusan yang dilakukan pemimpin, yaitu sebagai berikut. Pertama, pemimpin membuat keputusan kemudian mengumumkan kepada bawahannya. Yang kedua, pemimpin menjual keputusan. Yang ketiga, pemimpin memberikan pemikiran-pemikiran atau ide-ide, mengundang pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, pemimpin memberikan keputusan yang bersifat sementara yang kemungkinan dapat diubah. Yang kelima, pemimpin memberikan persoalan, meminta saran-saran, dan membuat keputusan. Yang keenam, pemimpin merumuskan batas-batasnya dan meminta kelompok bawahannya untuk membuat keputusan. Yang terakhir ialah pemimpin mengizinkan bawahan melakukan fungsi-fungsinya dalam batas-batas yang telah dirumuskan oleh pimpinan. Selanjutnya, gaya managerial grade. Dalam pendekatan managerial grade ini, manajer berhubungan dengan dua hal, yakni produksi di satu pihak dan orang-orang di pihak lain.
Menurut Black dan Moulton, ada 4 gaya kepemimpinan yang dikelompokkan sebagai gaya ekstrim, yaitu sebagai berikut. Manajer sedikit sekali usahanya untuk memikirkan orang-orang yang bekerja sama dengannya. Yang kedua, manajer mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memikirkan baik produksi maupun orang-orang yang bekerja dengannya. Yang ketiga, gaya kepemimpinan dari manajer ini ialah mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk selalu memikirkan orang-orang yang bekerja dalam organisasinya. Yang terakhir, manajer semacam ini hanya mau memikirkan tentang usaha peningkatan efisiensi pelaksanaan kerja. Cara yang efektif, ada 4 gaya yang efektif ini. 4 gaya itu diantara lain: 1. Eksekutif, pencinta pengembaraan, autokratis yang baik, benevolent, autokrat, dan birokrat. Gaya yang tidak efektif. Ada 4 gaya kepemimpinan yang tergolong tidak efektif. 4 gaya itu dijelaskan sebagai berikut. 1. Pencinta kompromi, kompromiser, misioneri, autokrat, lari dari tugas. Fungsi dan sifat kepemimpinan. Yang pertama, menciptakan visi, kemudian mengembangkan budaya organisasi, kemudian menciptakan sinergi, kemudian menciptakan perubahan, memotivasi para pengikut, memperdayakan pengikut, mewakili sistem sosial, dan manajer konflik. Sifat. Kepemimpinan mempunyai fungsi tertentu yang berbeda satu sistem sosial dengan sistem sosial lainnya. 1. Menciptakan misi. 2. Mengembangkan budaya organisasi. 3. Menciptakan sinergi. 4. Menciptakan perubahan. 5. Memotivasi para pengikut. 6. Memperdayakan pengikut. 7. Mewakili sistem sosial. 8. Manajer konflik. Pada buku 2010 sama dengan 43 memberikan penjelasan bahwa sifat menunjukkan atribut individual termasuk aspek kepribadian, tabiat, kebutuhan, motif, nilai-nilai sifat kepribadian. 1. Energi level, stress tolerance, self condition. Selanjutnya internal locus of control oriental. 4. Emosional maturity. Selanjutnya social power motivation. Selanjutnya need for affiliation. Selanjutnya moderately high achievement orientation. Yang terakhir low need for affiliation. Batasan kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan melibatkan bawahan atau pengikut lainnya. 2. Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggota kelompok. 3. Di samping secara sah mampu memberikan bawahan atau pengikutnya perintah atau mengarahkan pemimpinan juga dapat mempengaruhi bawahannya. Teori kepemimpinan. 1. Teori orang terkemuka. 2. Teori lingkungan. 3. Teori situasi personal. 4. Teori interaksi harapan. 5. Teori humanistik. 6. Teori pertukaran. Teori kelompok orang-orang terkemuka. Teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugas yang dijalankan. B. Teori lingkungan. Teori ini menganggap bahwa kepemimpinan didapatkan terutama karena faktor lingkungan sosial yang merupakan tantangan untuk dapat diatasi. C. Situasi personal. Teori ini menganggap individu memiliki kemampuan tertentu seperti kemampuan sikap dan tingkah laku yang dapat mengoperasikan aktivitasnya berdasarkan kondisi saat itu. D. Teori interaksi harapan. Teori ini dikemukakan berdasarkan 3 variabel yaitu aktivitas, interaksi, dan sentimen. E. Teori humanistik. Teori ini menyatakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah mengatur kebebasan individu untuk dapat merealisasikan motivasi rakyatnya agar dapat bersama-sama mencapai tujuan. F. Teori pertukaran. Teori ini menganggap bahwa interaksi sosial akan menghasilkan bentuk perubahan-perubahan di mana para pengikutnya akan beradaptasi aktif.
Kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional dibangun dari dua kata, yaitu kepemimpinan leadership dan transformasional. Atau kepemimpinan merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengorganisasikan, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain dalam memilih mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.